Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas hidrokarbon part yang kedua. Ada dua pokok bahasan yang kita bahas kali ini tentang tata nama senyawa alkana dan sikloalkana. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Oke, pertama kita akan membahas untuk tata nama senyawa alkana. Ya, jadi yang pertama kali kita bahas dulu senyawa alkana. Sebelum kita masuk ke aturan dari tata nama senyawa alkana, kita harus tahu dulu rumus umum dari senyawa alkana. Ya, senyawa alkana merupakan senyawa alifatik jenuh ya. Jadi alifatik ini merupakan senyawa hidrokarbon rantai terbuka, sedangkan jenuh itu artinya ikatan tunggal ya. Jadi kalau saya tulis dulu definisi dari senyawa alkana merupakan kelompok senyawa hidrokarbon alifatik yang mempunyai ikatan tunggal atau jenuh. Nah, oke ya. Jadi dari sini, oke, saya tambah lagi aja. Alifatik ini maksudnya rantai terbuka. Rantai terbuka. Oke, sedangkan jenuh dia mempunyai ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Nah, inilah kelompok senyawa alkana. Dengan rumus umum ya, ini harus perlu diingat ya, rumus umum dari kelompok senyawa alkana ini saya sikat RU ya. CN H2N plus 2. Nah, inilah patokan kita membedakan senyawa alkana, alkena, alkuna nantinya ya. Jadi dari rumus umum ini nanti wajib dihafal ya atau diingat ya. CN H2N plus 2. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tata nama, kita wajib mengetahui kelompok atau deret homolog dari senyawa alkana. Oke, sekarang coba kita lihat untuk deret homolog alkana. Untuk setiap N dari rumus umum kita ganti dari C1, coba kita buat. Kalau C-nya 1, berarti artinya N-nya kita ganti 1 ya dari rumus ini tadi. N-nya kita ganti 1. Jadi jumlah C-nya jadi 1 ya. C1 hanya 2 kali 1, 2 ditambah 2. Jadi 4. 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Oke ya, jadi CH 4. Nah, kalau N-nya kita ganti 2, jadi C2. Benar? Hanya 6 ya. 2 kali 2 ditambah 2, jadi 6. Oke, coba tebak seterusnya. Kalau C-nya 3, hanya berapa? Hanya jadi 8. Sesuai rumus ya. Kalau C-nya 4, hanya 10. C5, H12 dan seterusnya ya. Coba kita buat sampai C10. Untuk deret homolog ini nggak perlu kita hafal. Kita cukup ingat rumus umumnya saja, kemudian ganti setiap N-nya. Nah, tapi yang wajib kita hafal namanya. Kalau C1 namanya nanti metana. C2 etana. C3 propana. C4 butana, C5 pentana, 6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana. Oke, ini yang wajib kita hafal karena kalau kita sudah hafal tentang deret homolog alkana, untuk penamaan mulai dari alkana sampai ke alkuna gampang. Karena nanti setiap akhiran ananya tinggal kita ganti. Misalkan untuk alkena nama etana jadi etena. Setiap akhiran ana jadi ena. Kalau alkuna setiap akhiran ana jadi una nanti. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke aturan dari tata nama alkana. Aturan tata nama alkana yang pertama yang harus kita perhatikan pemilihan rantai utama atau rantai induk ya. Jadi aturan pertama rantai utama atau rantai induk.
Oke ya, atau rantai induk. Nah, untuk rantai utama atau rantai induknya, pilihlah rantai karbon yang terpanjang. Penghitungannya nanti dari ujung ke ujung ya. Kita pilih rantai karbon terpanjang. Yang terpanjang. Contoh, misal ya. Ada struktur CH3, CH, CH2, CH3, C2H5 yang bagian bawah. Nah, pada saat kita milih rantai induk, pilihlah rantai karbon terpanjang. Penghitungannya harus dari ujung ke ujung. Contoh misal ya, saya ambil dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya 5. Coba kalau kita ambil yang ke bawah. Dari bawah. 1 ke bawah ya. 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa di sini kita buat 6? Karena di sini ada C2H5. Nah, harus diingat kalau C2H5 bisa diuraikan lagi menjadi CH3, CH2, CH3. Jadi ini kita hitung C-nya ada 2. Nah, jadi pada saat kita memilih rantai induk, pilih yang ke bawah karena totalnya ada 6. Kalau kita ambil lurus, rantai induknya 5. Karena syaratnya tadi pilih rantai karbon yang terpanjang. Oke, jelas ya kenapa kita ambil yang ke bawah, karena jumlahnya ada 6. Nah, sekarang di luar yang ada di luar yang digaris bawah, digarisi sebagai rantai induk, ada CH3 nih ya. CH3. CH3 ini dinamakan dengan alkil atau cabang. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang kedua untuk tata nama senyawa alkana posisi alkilnya atau cabang. Ya, yang berada di luar rantai induk itulah yang sebagai alkil. Nah, alkil punya rumus umum. Rumus umum dari alkil Cn H2n plus 1. Oke, ya. Rumus umumnya dari alkana tadi kita ganti yang plus 1 menjadi plus 2. Oke, ini wajib diingat juga ya untuk rumus umum dari alkil. Contoh, kalau kita ganti N-nya 1. Ya, kalau N-nya 1, jadi C-nya 1 hanya 3. Kalau C-nya 2, hanya jadi 5. Sesuai rumus kan? Ganti 2, ini 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Nah, kalau kita ganti C-nya 3. C-nya 3, jadi hanya 7 ya. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Nah, tata namanya berdasarkan deret homolog. Seandainya nanti kita sudah hafal tuh deret homolognya, tinggal kita ganti setiap akhiran ana diganti dengan akhiran il. Nah, ini patokannya ya. Berakhiran il. Setiap akhiran ana diganti dengan akhiran il. CH4 tadi kan namanya metana. Ini ya. Akhiran ana diganti jadi akhiran il, jadi metil. Jadi posisinya CH3 dinamakan dengan metil kalau posisinya sebagai alkil. Kalau C2 posisinya sebagai alkil, namanya jadi etil. Setiap akhiran ana ganti il. 3 jadi propil dan seterusnya berdasarkan rumus umumnya tadi ya. Cn H2n plus 2. Oke, ini aturan untuk alkil dulu. Aturan ketiga, aturan penomoran. Aturan yang ketiga masuk ke aturan penomoran. Nanti kita buat contoh secara garis besarnya ya. Ini kita pahami dulu aturan-aturan dalam penamaannya. Nah, kalau untuk aturan penomoran dari kelompok senyawa alkana, cabang atau alkil diberi nomor sekecil mungkin ya. Alkil atau cabang diberi nomor sekecil mungkin. Diberi nomor sekecil mungkin. Oke, ini aturan yang untuk penomorannya. Nanti untuk contohnya kita langsung aja ya, langsung ke secara garis besarnya semuanya. Oke, ini untuk aturan penomorannya. Jadi nanti kita usahakan kalau dia ada alkil, utamakan dari yang dekat dengan alkilnya. Itu untuk aturan penomoran. Aturan yang keempat. Aturan yang keempat, jika di dalam strukturnya nanti terdapat lebih dari 2 alkil yang sama, maka penamaan harus diberi awalan. Misalkan nanti ada CH3 sebanyak 2 buah, maka nanti diberi awalan di kalau dia untuk 2. Diberi awalan di kalau 3 tri, kalau 4 tetra, 5 penta,
6 heksa, dan seterusnya sesuai dengan jumlah alkilnya. Kalau dia sama ya, misalkan sama-sama ada metil, sama-sama ada etil. Aturan yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih alkil yang beda, maka penamaannya nanti berdasarkan abjad. Contoh ya, misalkan dalam struktur nanti kita terdapat atau menemukan ada alkilnya etil dan metil ya. Misalkan nanti ada CH3 dan C2H5. Nah, kita lihat dulu. CH3 namanya metil ya. Metil. Sedangkan C2H5 namanya etil. Nah, berdasarkan abjad, kita lihat awalannya. Metil awalannya M. Etil awalannya E. Nah, yang pertama berdasarkan abjad siapa? Etil dulu kan, baru metil. Nah, nanti kalau di penamaannya berarti yang kita sebutkan yang terlebih dahulu adalah etil. Jadi nanti penamaannya etilnya di nomor berapa, kemudian diikuti dengan metil di nomor berapa. Karena abjadnya duluan E baru M. Oke, itu untuk aturan nomor 5. Oke, sekarang kita masuk ke contoh secara keseluruhan. Contoh nomor 1, berilah nama dari senyawa alkana berikut, CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, kita hitung rantai induknya dulu, karena dia rantai lurus, jadi kita hitung total C-nya saja ya, 1, 2, 3, 4. Nah, rantai karbonnya ada 4. Kalau 4, nama rantai induk kita tadi butana. Nah, karena dia rantai lurus, jadi diberi awalan N. Jadi namanya nanti N-butana. Oke, N di sini artinya normal. Rantai lurus. Oke ya. Kita lihat contoh yang kedua, yang ada cabang. Oke, yang ada cabang, kita tetap pilih rantai yang terpanjang dulu, rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah coba, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata sama-sama 5. Kalau dia sama-sama 5, nggak masalah. Boleh kita ambil yang lurus, boleh kita ambil yang ke bawah. Di sini saya ambil yang lurus. Oke, kita masuk ke penomoran. Aturan penomoran tadi, alkil diberi nomor sekecil mungkin. Coba kita ambil dari kiri, 1, 2. Oke, dapat nomor 2. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Dapat nomor 4. Nah, yang paling kecil yang mana? 2 atau 4? 2. Berarti kita ngasih nomornya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk aturan penamaan, di awal kita sebutkan dulu alkil. Nah, alkil kita di sini CH3. Kalau CH3 namanya metil. Ya, terdapat di nomor berapa? Nempel di C nomor 2. Artinya kita tulis nomornya dulu. 2 metil. Lanjut rantai induk kita. Kalau 5 pentana. Oke, paham ya untuk ngasih nama ini? Oke, paham. Contoh yang ketiga. CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Tetap kita pilih rantai induk, hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling panjang 4. Jadi boleh kita ambil yang lurus, boleh kita ambil yang ke bawah. Nah, di sini saya ambil yang lurus saja. Untuk penomorannya boleh dari kiri, boleh dari kanan, karena dia seimbang ya. Kita ambil dari kiri saja. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada alkil di nomor 2 dan di nomor 3. Alkilnya sama. Kalau sama, masuk ke aturan yang keempat. Kalau dia sama, diberi awalan. Ada berapa? 2. Kalau 2, awalannya di. Oke, kita sebutkan dulu nomornya. Di nomor 2 dan di nomor 3. Jadi 2,3. Oke, jangan lupa awalan. Di. Alkilnya metil, jadi di metil. Rantai induknya, kalau 4, butana. Oke, bisa ya? Oke, paham ya. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Oke, ini rantai yang keempat. Kita hitung dulu rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 juga. Oke, jadi yang paling panjang 5. Boleh kita ambil yang lurus, boleh yang ke bawahnya ya. Saya ambil yang lurus. Sekarang penomoran. Penomoran dari kiri atau kanan? Coba tebak. Iya, dari kanan ya, karena lebih dekat dengan alkil. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada alkil di nomor 3 sebanyak 2 buah dan di nomor 1 dan di nomor 2 ada 1. Nah, ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau CH3 namanya metil.
Metil ya, kita buat di bawahnya aja. Kalau CH3 namanya metil, kalau C2H5 namanya etil. Oke, ini kita gunakan aturan keempat dan kelima karena dia ada 2 buah metil dan 1 etil. Nah, sekarang aturan yang berdasarkan abjad dulu. Duluan E atau M? Duluan etil ya. Etilnya berada di nomor 3. Jadi sebutkan dulu nama etilnya. 3 etil. Oke. Nah, ada alkil lagi di nomor 3 dan di nomor 2. Sama. 2,3. Jangan lupa awalannya. Di metil. Kalau 5, penta. Jadi pentana. Oke, paham ya? Nah, soal yang kelima, saya balik. Dari nama disuruh menggambarkan struktur. Oke, pada saat kita menggambarkan struktur, kita perhatikan rantai induknya dulu. Heptana. Nah, kalau heptana, C-nya ada 7 ya. Nah, sekarang kita buat dulu C-nya ada 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, anggaplah ngasih nomor dari kiri ya. Dari kiri nomor 1 ke kanan ya sampai nomor 7. Nomor 2 ada 2 buah metil. Nah, tulis dulu di nomor 2 ada metil. Metil kan lambangnya CH3. Nah, jadi di sini CH3, di bawah juga ada CH3. Oke, pas. Dan di nomor 3 ada metil lagi. Ini kita anggap sebagai C3-nya. CH3. Oke, pas. Tinggal melengkapi. Nah, di sini ikatan kurang 3 ya. Ini pas 4 buah, di sini berarti kurang 1, ini kurang 2, di sini kurang 2, dan kurang 3. Nah, ini cara kita menggambarkan struktur. Dari patokan yang pertama kali, kita buat dulu rantai induknya. Jumlah karbonnya ada berapa? Oke, cukup difahami ya untuk penamaan dari senyawa alkana. Sekarang kita masuk ke penamaan kelompok senyawa sikloalkana. Sikloalkana. Nah, dari kata-katanya aja ada siklo. Sikloalkana termasuk senyawa hidrokarbon alisiklik jenuh. Hidrokarbon alisiklik berarti dia melingkar. Alisiklik melingkar, jenuh ikatan tunggal. Ya. Oke, ini untuk sikloalkana. Nah, sama halnya dengan alkana, sikloalkana juga punya rumus umum. Rumus umum dari sikloalkana CnH2n. Nah, tinggal kita ganti. Nanti kalau dia untuk sikloalkana ini kita mulai dari C paling kecil, C3 ya, biar bisa membentuk rantai melingkar. Oke, sekarang kita masuk ke aturan penamaannya. Untuk aturan penamaan sikloalkana hampir mirip dengan alkana, cuman bedanya di sini nanti rantai induknya dalam bentuk siklo, bisa sikloheksana atau siklobutana dan seterusnya karena dia membentuk siklik atau melingkar. Nah, ini ketika nanti alkilnya itu tidak lebih panjang dibandingkan dengan rantai utamanya. Ya, syaratnya dulu ya. Jika rantai karbon alkil lebih pendek dari rantai sikliknya, maka untuk aturan penamaannya si rantai siklik nanti sebagai rantai induk dan posisi alkil ya tetap sebagai alkil. Nah, untuk aturan penamaannya sebutkan dulu nomor alkilnya, kemudian nama alkilnya, dan diakhiri dengan nama rantai induknya sikloalkana. Contoh, misalkan di sini saya ada contoh struktur. Di sini ada kita ambil siklik 5 aja, 1, 2, 5 aja ya. Nah, kemudian ada cabang, di atasnya ada CH3, kemudian ke samping ada CH3. Nah, kayak gini, melingkar ya, tertutup. Sekarang kita kasih nomor dulu. Ngasih nomor dari dekat dengan cabang, boleh dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 nanti namanya siklopentana. Alkilnya di nomor 1 dan di nomor 2. Tetap ikuti aturan penamaan pada alkana tadi. Kalau dia ada 2 diberi awalan di. Jadi 1,2 di metil. Nah, tapi bagian 5-nya bukan pentana. Kita beri awalan siklo karena dia melingkar. Sikloalkana. Siklo, salah ya. 5, kalau 5 penta. Jadi siklopentana. Ya, oke. Nah, paham ya? Mirip seperti tata nama alkana, cuman beda di rantai induknya.
Jika rantai sikliknya lebih pendek dari cabang, maka untuk aturan penamaannya nanti nomor alkil kemudian nama sikloalkananya diikuti dengan rantai cabangnya. Jadi nanti posisi rantai sikliknya sebagai alkil. Ini ya maksudnya. Kita lihat contoh. Misal ada contoh. Oke, misalkan contohnya seperti ini. Nah, kalau kita hitung, siklik kita ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rantai karbon yang di cabangnya ada 7. Ini kan ada 6, C-nya tambah 1 jadi 7. Nah, jadi untuk penamaannya tetap kita sebutkan dulu nomor alkilnya nempel di nomor berapa. Jelas di nomor 1 ya kalau kita tulis. Untuk penomorannya dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nomor 7 karena di situ CH2-nya dibuat 6 kali. Nah, ternyata di nomor 1 si sikliknya. Sikliknya kan ada 5 tuh. Namanya jadi siklopentil ya kalau dia sebagai alkil. Oke, itu namanya siklopentil heptana ya. Nah, ini kalau untuk tata nama dari sikloalkana. Oke, untuk memahami aturan penamaan alkana dan sikloalkana, coba di sini saya buat soal latihan, dibahas ya. Oke, ini ada 2 soal latihan. Soal yang pertama CH3 2 kali, CH, CH3, CH2, CH3. Oke, ini saya perbaikin ya, di ujungnya ini ada CH3, nggak mungkin di ujung itu ada CH2. Nah, ya. Soal nomor 2-nya CH2 yang ke bawah, terus ke sampingnya ada CH2 lagi, kemudian ke atasnya CH, ke sampingnya CH3. Ini siklik 4 ya, siklik 4, namanya juga apa? Nah, caranya soal nomor 1 itu kalian jabarin dulu aja buat jenis buat ikatannya dulu ya. Nah, coba tentuin dulu namanya apa. Kalau sudah tahu namanya, silakan tulis di kolom komentar biar kita bahas sama-sama. Ya, jawabannya udah benar atau belum. Oke ya. Oke, sekian video pembahasan tentang tata nama senyawa alkana dan sikloalkana. Semoga video pembahasan ini mudah difahami dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.